Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan Ayah hebat, serta rekan-rekan pendidik PAUD di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fitri Fidel, NPM 23105029. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini, saya sudah tingkat 2 semester 4. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang seputar supervisi pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana sih cara menyusun laporan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang cara menyusun instrumen supervisi di PAUD. Selamat menyaksikan. Baik, ini adalah hasil laporan supervisi di PAUD. Yang pertama, cover. Baik, yang berikut ada kata pengantar, yang di dalamnya berisikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dari sang penulis atas tersusunnya laporan ini. Baik, yang ketiga ada daftar isi. Teman-teman, di daftar isi saya menggunakan huruf abjad, yaitu A, B, dan C. Nah, kalian bisa juga menggunakan angka, yaitu 1.1, 1.2, dan seterusnya. Dan teman-teman, di daftar isi berisikan pertama bab 1 pendahuluan, dan bagian dari pendahuluan yang pertama A. Latar belakang, B. Landasan hukum, dan C. Tujuan. Dan lanjut ke bab 2. Di bab 2, pelaksanaan program supervisi pembelajaran, dan bagian dari bab 2 A. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran, B. Jadwal supervisi pembelajaran, C. Kesepakatan dengan guru tentang supervisi pembelajaran, D. Instrumen yang digunakan, E. Pendekatan supervisi pembelajaran, F. Teknik supervisi, G. Pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Bintang Kecil Nusantara. Nah, yang ketiga ada bab 3. Di bab 3, hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di PAUD Bintang Kecil Nusantara, yang berisikan A. Evaluasi hasil supervisi akademik, B. Laporan dan tindak lanjut hasil supervisi, dan terakhir bab 4. Di bab 4 berisikan kesimpulan dan lampirkan instrumen yang digunakan. Nah, teman-teman, setelah membahas daftar isi, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, A. Latar belakang. Di latar belakang, kita akan membahas tentang konsep supervisi pembelajaran. Nah, supervisi pembelajaran adalah menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Teman-teman, setelah membahas latar belakang, kita masuk ke B, yaitu landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Yang ke-10, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Yang ke-12, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar proses. Yang ke-13, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang pemerintahan beban kerja guru. Yang ke-14, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit. Yang ke-15, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknik jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Yang ke-C, tujuan. Pertama, menguasai konsep, prinsip, teori dasar, karakter, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, teori dasar, karakter, dan kecenderungan proses pembelajaran, pembimbingan mata pelajaran. Yang ketiga, membimbing guru dalam menyusun silabus mata pelajaran berdasarkan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang keempat, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran, bimbingan tiap mata pelajaran. Yang kelima, membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar tiap mata pelajaran. Yang keenam, membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, laboratorium, dan di lapangan. Yang ketujuh, membimbing guru dalam mengolah, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media serta fasilitas pembelajaran atau bimbingan. Yang kedelapan, membimbing guru dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran atau bimbingan. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu pelaksanaan program supervisi pembelajaran. A. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran yang berisi sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program supervisi kepada guru di PAUD Bintang Kecil Nusantara sebanyak 1 kali dalam setahun untuk setiap orang guru di sekolah kami. Adapun supervisi ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran. Yang ke-B, jadwal supervisi pembelajaran. Jadwal supervisi pembelajaran dirancang berdasarkan jadwal pelajaran guru tatap muka di kelas, mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Dalam satu hari sebagai kepala sekolah, saya hanya mampu mensupervisi guru di kelas antara 2 jam pelajaran untuk 1 orang guru atau sampai dengan 4 jam pelajaran untuk 2 orang guru. Adapun jadwal supervisi yang telah dilaksanakan di PAUD Bintang Kecil Nusantara sebagai berikut. Ini adalah jadwal supervisi kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, hari tanggal Selasa 15 April 2025, waktu pukul 10.30 sampai dengan jam 1 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan guru, mencermati penerapan metode, media, serta pendekatan yang digunakan, serta memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah mencatat berbagai aspek pembelajaran, termasuk interaksi guru dengan anak, pengelolaan kelas, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan berlangsung, direncanakannya adanya sesi tindak lanjut berupa diskusi atau refleksi bersama guru untuk membahas hasil observasi dan langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Yang ke-C, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Yang berisi, sebagai kepala sekolah, saya membuat kesepakatan dengan guru yang akan dikunjung untuk disupervisi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Biasanya, kepada guru tersebut diinformasikan 2 hari sebelum supervisi dilaksanakan. Yang ke-D, instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Yang berisi instrumen supervisi yang digunakan tentunya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Instrumennya akan dilampirkan pada akhir laporan. Yang ke-E, pendekatan supervisi pembelajaran yang berisi pendekatan supervisi pembelajaran kepada guru yang saya laksanakan sebagai kepala sekolah menggunakan 2 cara, yaitu pendekatan langsung, artinya saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan, atau bisa juga menggunakan media komunikasi. Yang ke-F, teknik supervisi pembelajaran yang berisi teknik supervisi pembelajaran, artinya alat atau instrumen atau skenario yang saya gunakan dalam melaksanakan interaksi atau hubungan timbal balik antara kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisinya. Beberapa teknik yang saya gunakan dalam supervisi adalah: pertama, dialog, yang kedua, diskusi, yang ketiga, kunjungan kelas, yang keempat, KKG mini, yang kelima, bimbingan teknik. Yang ke-G, pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Bintang Kecil Nusantara yang berisi supervisi pembelajaran di PAUD Bintang Kecil Nusantara
dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal supervisi dan kesepakatan kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 3. Di bab 3 kita akan membahas tentang hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di PAUD Bintang Kecil Nusantara. Yang pertama, A. Evaluasi hasil supervisi akademik. Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Rekapitulasi hasil supervisi akademik tahun pelajaran 2024-2025. Ini adalah tabel rekapitulasi hasil supervisi akademik. Nah, di sini tabel yang pertama ada nomor, tabel yang kedua nama guru, tabel yang ketiga kelompok, tabel yang keempat hasil skor, tabel yang kelima itu tindak lanjut. Nah, nama guru di sini adalah Ibu Astriana Restin Kandi, SPD. Kelompok B, hasil skor 95. Tindak lanjut yang pertama, apresiasi, pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan prestasi guru dalam mendidik siswa. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Mengikuti pelatihan atau workshop, guru diikutkan dalam pelatihan internal maupun eksternal, tingkat kota, provinsi, atau nasional. Baik, yang ke B, laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Yang berisi dari hasil supervisi, maka dibuatkan laporan dan ditindaklanjut. Pada laporannya diketahui bahwa guru mendapat nilai yang baik dengan menggunakan instrumen pelaporan dari guru terlampir. Demikian pula dari hasil tersebut, maka ditindaklanjutnya dengan cara yang pertama, jika nilai guru mendapatkan nilai baik, maka diikutsertakan dalam pembinaan di tingkat sekolah. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Di kesimpulan berisikan, pertama, berdasarkan hasil supervisi, diketahui bahwa semua guru di PAUD Bintang Kecil Nusantara mendapatkan nilai yang amat baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru mempunyai kemampuan yang baik dalam merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, supervisi pembelajaran perlu dilaksanakan karena dapat mengevaluasi diri guru sampai sejauh mana mempunyai wawasan dan kemampuan untuk menunjukkan dirinya sebagai guru yang profesional. Yang ketiga, supervisi pembelajaran dapat meningkatkan gairah guru untuk lebih mempersiapkan perencanaan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, supervisi pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi guru. Yang kelima, supervisi pembelajaran dapat menciptakan guru yang kreatif dan inovatif dalam membuat media ataupun bahan ajar dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran akan dilampirkan pada akhir laporan. Lampiran nama Yuliana Vivin Iden, jabatan Kepala Sekolah di PAUD Bintang Kecil Nusantara, NPM 23105029. Nama pendidik Astriana Restin Kandi, SPD. Kelompok B, tema yang dibawakan saat supervisi, buah-buahan. Hari tanggal supervisi, Selasa 15 April tahun 2025. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan tabel instrumen untuk mensupervisi guru di kelas. Pada tabel pertama berisikan nomor, tabel kedua aspek yang dinilai, dan tabel ketiga skor. Maaf, di sini tabel skornya hilang karena kesalahan waktu mengedit. Nah, teman-teman, kenapa di tabel skor saya memilih angka 1, 2, dan 3? Nah, karena angka 1 skornya tidak, 2 cukup, 3 baik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan instrumennya dan hasil skor. Nah, yang pertama kegiatan pembuka. Di kegiatan pembuka, instrumennya melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran. Alasan saya di sini memberi skor 3 yaitu baik, karena
karena kemarin saya lihat Ibu Atik sudah sangat konsisten melaksanakan kegiatan rutin seperti salam, doa bersama, ice breaking, dan menyiapkan anak untuk belajar. Pada instrumen yang kedua, yaitu menyiapkan anak secara fisik dan psikis. Nah, teman-teman, di sini saya memberi skor 2, yaitu cukup, karena kemarin saya melihat Ibu Atik telah berusaha mempersiapkan anak, namun belum sepenuhnya maksimal. Ada anak yang belum siap secara psikis atau kurang fokus saat pembelajaran dimulai. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, instrumen yang pertama di sini adalah menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran. Alasan saya di sini memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik telah menanamkan kedisiplinan kepada anak secara konsisten selama proses belajar, dan anak-anak mengikuti aturan kelas dengan baik. Instrumen yang kedua, kemampuan mengelola sarana dan prasarana. Alasan saya di sini memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik mampu memanfaatkan ruang kelas cukup layak dan bersih untuk tertata dengan baik. Instrumen yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema, dan tema yang digunakan kemarin adalah buah-buahan dan subtemanya buah pisang. Instrumen yang keempat adalah menggunakan metode belajar dan alat permainan edukatif sesuai dengan tema. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik telah menggunakan metode belajar dan alat permainan edukatif yang sesuai dengan tema pembelajaran. Metode yang dipilih relevan dan mampu mendukung ketercapaian tujuan belajar anak. Instrumen yang kelima adalah kemampuan menerapkan media pembelajaran. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema dan kegiatan yang dilakukan relevan dengan tujuan pembelajaran tematik. Yang keenam, melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena sebagian anak sudah dilibatkan oleh Ibu Atik dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, instrumen yang ketujuh adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik menyampaikan materi dengan bahasa sederhana yang sesuai dengan usia anak, sehingga anak dapat mengikuti instruksi dengan baik. Baik teman-teman, instrumen yang ke-8 adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena kemarin pelaksanaan pembelajarannya itu sesuai dengan alokasi waktu. Nah teman-teman, kita masuk ke kegiatan penutup. Instrumen pertama yaitu bertanya dan mendiskusikan kembali kegiatan yang telah dilaksanakan. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik sudah melakukan refleksi pembelajaran bersama anak-anak, bertanya kembali dan meninjau kegiatan dengan baik. Dan instrumen yang kedua, mengakhiri kegiatan belajar dengan doa penutup dan ice breaking. Di sini saya memberi skor 3 yaitu baik, karena Ibu Atik sudah konsisten mengakhiri pembelajaran dengan doa penutup dan melakukan kegiatan ice breaking bersama anak-anak. Nah teman-teman, di tabel yang terakhir itu ada keterangan skor dan tindak lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa angka 1 skor tidak, angka 2 skor cukup, angka 3 skor baik. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak isi di tabel tindak lanjut? Karena pada tabel yang ada di bab 2 tadi, saya sudah menuliskan hasil tindak lanjut. Teman-teman, inilah langkah-langkah dalam menuliskan laporan supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD dan cara menuliskan instrumen supervisi yang digunakan untuk mensupervisi guru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!